Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Dwi Andriani dengan NIM F2019-01007 dari kelas C1 Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anti kanker. Baik, langsung saja kita masuk pada definisi kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel tidak beraturan yang muncul dari satu sel. Kanker merupakan pertumbuhan jaringan secara otonom dan tidak mengikuti aturan dan regulasi sel yang tumbuh normal. Penyakit kanker merupakan penyakit dengan karakteristik adanya gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi pada organisme multiseluler sehingga terjadi perubahan perilaku sel yang tidak terkontrol. Menurut National Cancer Institute 2019 juga menjelaskan bahwa kanker adalah suatu istilah untuk penyakit di mana sel-sel membelah secara abnormal tanpa kontrol dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Proses ini disebut metastasis, di mana metastasis ini merupakan penyebab utama kematian akibat kanker menurut WHO 2009. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Kanker dapat terjadi di semua organ tubuh dari otak hingga kaki. Berdasarkan jenisnya, para ahli memberikan nama kanker sebagai berikut. Yang pertama itu karsinoma, di mana jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar muskus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Yang kedua, limfoma, jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Selanjutnya, leukemia. Kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Keempat, sarkoma, yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Selanjutnya, glioma, yaitu kanker susunan syaraf, misalnya sel-sel glia, yaitu jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Yang terakhir, karsinoma in situ, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Kemudian, faktor penyebab kanker. Menurut Lumangga 2009, ada 4 faktor utama penyebab kanker, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan ini disebabkan oleh bahan kimia, yaitu zat yang terdapat pada asap rokok yang dapat menyebabkan kanker paru pada perokok aktif dan perokok pasif. Kemudian penyinaran yang berlebihan, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat menimbulkan kanker kulit. Kemudian merokok, 90% penyebab dari semua kasus kanker paru-paru yang terjadi, penyebab utama kematian baik dari wanita dari pria adalah merokok. Kemudian polusi udara. Shen Xiao, seorang ahli di Institut Penelitian Kanker mengatakan, penyebab utama meningkatnya jumlah kanker di Cina disebabkan oleh polusi udara, lingkungan, kondisi air yang kian hari kian memburuk. Selanjutnya disebabkan oleh makanan. Makanan dapat menjadi penyebab kanker karena makanan-makanan tersebut menjadi sumber kanker oleh sebab adanya zat-zat kimia tertentu. Kemudian biologi. Biologi ini disebabkan oleh yang pertama virus. Beberapa virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal menjadi sel kanker. Kemudian hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh yang fungsinya adalah mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput tertentu. Pada beberapa penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, rahim, indung telur, dan prostat. Kemudian keturunan. Sejumlah penelitian menemukan bahwa sekitar 5% dari kasus kanker diakibatkan oleh faktor keturunan, sebab ada orang yang terlahir dengan DNA rusak dan diturunkan salah satu orang tua mereka sehingga mereka memiliki risiko yang tinggi untuk terkena kanker. Salah satu golongan obat anti kanker yaitu golongan antimetabolit.
Senyawa anti kanker golongan antimetabolit ini bekerja sebagai antagonis asam folat, purin, dan pirimidin. Hal tersebut berkaitan dengan struktur obat yang mirip dengan 3 metabolit tersebut. Selektivitas obat golongan antimetabolit berhubungan dengan fakta bahwa sel-sel tumor dapat tumbuh lebih cepat daripada sel normal, pengecualian sumsum tulang, folikel rambut, dan bagian dari saluran gastrointestinal. Antimetabolit ini juga merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Antimetabolit dan juga asam folat dapat mencegah terjadinya pembelahan pada sel kanker. Contoh obat dari golongan ini yaitu fluorouracil, citarabin, azaroidin, fluoxuridin, mercaptopurin, thioguanid, dan methotrexate. Kemudian ada beberapa sel di dalam tubuh, yaitu yang pertama sel induk, sel tulang, ketiga sel darah, keempat sel otot, kelima sel lemak, keenam sel kulit, ketujuh sel saraf, kedelapan sel endotelial, ke-9 sel seks, ke-10 sel pankreas, dan yang terakhir sel kanker. Adapun salah satu contoh dari sel kanker yaitu leukemia. Dapat dilihat pada slide gambar dari kanker leukemia. Adalah kanker yang terjadi pada sel hematopoietik membentuk sel darah di sumsum tulang yang bisa menyebabkan infiltrasi atau penyebaran ke peredaran darah, sistem limfatik atau organ lainnya. Leukemia terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal, berbeda dari sel darah putih normal yang akan mati. Sel leukemia terus hidup tetapi tidak membantu tubuh melawan infeksi dan malah menekan perkembangan sel darah lain. Itulah penjelasan saya mengenai anti kanker, di mana kanker ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh sel-sel yang membelah secara abnormal tanpa terkontrol. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.